Randy menatap hamparan sawah yang mulai menguning dari jendela bus ekonomi yang membawanya pulang. Udara pedesaan Banjarsari terasa lembab, bercampur bau tanah dan suara jangkrik yang menyambut senja. Ia baru saja lulus dari universitas di kota besar dengan gelar sarjana manajemen yang diharapkan bisa menjadi tiket menuju kehidupan lebih baik. Dalam hatinya, ia berjanji akan segera bekerja agar bisa membahagiakan kedua orang tuanya yang sudah menua. Namun sesampainya di rumah, kenyataan tidak seindah bayangan. Surat lamaran yang dikirim ke berbagai perusahaan tak satu pun mendapat tanggapan. Randy bahkan sempat pergi ke kota kabupaten, menumpang di rumah sepupu hanya untuk menghadiri wawancara kerja yang akhirnya dibatalkan sepihak. Waktu terus berjalan, tabungannya menipis dan harapan yang semula menyala kini mulai redup. Setiap pagi ia membantu ayahnya di kebun, lalu duduk di teras menatap jalan desa yang sepi. Ibunya berusaha menenangkannya dengan kata-kata lembut, tapi Randy tahu di balik senyum itu ada rasa khawatir yang makin besar. Kadang ibunya berbisik, "Sabar Yole, rezeki nggak kemana." Tapi malamnya Randy mendengar mereka berbicara pelan di dapur, membahas hutang pupuk dan beras yang belum dibayar di warung. Hari-hari Randy diisi dengan rasa hampa. Ia merasa gagal sebagai anak yang diharapkan menjadi kebanggaan keluarga. Di dinding kamar, ijazahnya tergantung rapi, tapi terasa tak berguna. Teman-teman kuliahnya di kota mulai bekerja, sementara dirinya hanya duduk di balai bambu, memandangi senja yang makin sering terasa dingin. Suatu sore ketika Randy berhenti di warung pinggir jalan untuk membeli kopi, matanya menangkap sosok yang tak asing. Lelaki itu duduk sendirian di pojok, mengenakan jaket lusuh dan topi usang. "Joko?" Randy memanggil, setengah ragu. Sosok itu menoleh, lalu tersenyum samar. "Randy? Wah, lama banget oh, gak ketemu." Suaranya terdengar datar, tapi berusaha ramah. Joko, dulu teman dekatnya waktu SMP, dikenal humoris dan suka menolong orang kampung. Tapi sore itu, Randy melihat perbedaan besar. Kulit Joko pucat keabu-abuan. Matanya sayu seolah kurang tidur bertahun-tahun, dan senyumnya terasa kaku. Meski begitu, Randy tetap senang bertemu teman lama. Mereka mengobrol tentang masa lalu. Lalu Joko bercerita bahwa kini ia bekerja di sebuah warung makan malam hari di dalam hutan. "Kerjaannya gampang, Di," kata Joko menepuk bahu Randy. "Cuma bantu nyajikan makanan sama cuci piring, tapi gajinya besar. Kalau kau mau, Mbok Surtini, pemilik warung, pasti senang ada tambahan tenaga." Randy terdiam. Bekerja di warung malam hari bukan impian seorang sarjana. Tapi pikirannya mulai berubah ketika mendengar kata gaji besar. Ia menatap gelas kopinya yang hampir kosong, memikirkan perut orang tuanya yang sering menahan lapar dan hutang kecil yang terus menumpuk. "Di tengah hutan, Jok?" tanyanya ragu. "Iya, tapi aman kok, Di. Warungnya rame, pelanggan banyak, kamu bakal betah." Nada suara Joko terdengar meyakinkan. Meski matanya tak pernah benar-benar menatap Randy. Ada sesuatu yang aneh, tapi ia tak bisa menebak apa. Pekerjaan malam, makan gratis, dan gaji besar, gumam Randy, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sore itu mereka berpisah dengan janji bertemu lagi malam berikutnya. Saat berjalan pulang, langkah Randy terasa ringan, namun pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia menatap langit yang mulai gelap dan berkata dalam hati, "Mungkin ini kesempatan yang dikirim Tuhan. Aku gak boleh terus menganggur." Malam itu, ia berbaring di kasur tua, menatap langit-langit bambu rumahnya yang berlubang. Angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara jangkrik dari luar. Hatinya berdebar. Bukan hanya karena harapan akan pekerjaan baru, tapi juga firasat aneh yang belum bisa ia pahami. Ia menutup mata dengan doa lirih, berharap esok akan membawa perubahan. Di ruang tengah, ayah dan ibunya masih terjaga. Mereka saling pandang dalam diam. "Aku takut anak kita salah jalan, Pak," bisik ibunya. Ayahnya menarik nafas panjang.
menatap keluar jendela ke arah hutan yang tampak hitam di kejauhan. Biarin saja dulu, Bu. Mungkin memang itu jalannya, tapi semoga bukan jalan yang salah. Angin malam semakin dingin. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing bersahutan, dan di antara desir pohon pisang di belakang rumah, seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan rencana Randy untuk bekerja di warung yang belum pernah terdengar siapapun di kampung Banjarsari. Malam itu tepat pukul 8, Randy berdiri di depan rumah dengan jaket tebal dan senter kecil di tangan. Udara desa terasa lembab, langit tanpa bulan, hanya cahaya redup dari bintang yang samar. Tak lama kemudian, suara motor tua terdengar mendekat dari arah jalan kampung. Joko datang, mengenakan helm setengah wajah dan jaket kusam yang sama seperti kemarin. "Ayo Ndi, nanti keburu rame," katanya pendek. Randy naik ke jok belakang. Mesin motor meraung pelan menembus jalan berdebu yang makin lama makin sempit. Lampu depan motor berjuang menembus kegelapan malam. Sementara kiri kanan hanya sawah dan semak belukar. Setelah melewati batas kampung, suara jangkrik berganti menjadi dengung sunyi yang menyesakkan. "Kok sepi banget, Jok? Masih jauh?" tanya Randy, sedikit berteriak karena angin malam menusuk telinga. "Sedikit lagi sampai kok," jawab Joko tanpa menoleh. Nada suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Motor terus melaju melewati jalan yang kini berubah jadi tanah merah. Pepohonan besar menaungi mereka, membuat jalan terasa seperti lorong gelap. Bau lembab dari dedaunan basah mulai tercium, disusul kabut tipis yang menutup pandangan. Beberapa kali Randy merasa seperti melihat sosok bayangan berdiri di antara pepohonan. Tapi setiap kali menoleh, tak ada apa-apa. Setelah hampir 20 menit perjalanan, cahaya redup muncul di kejauhan. Di tengah hutan yang sunyi, tampak bangunan kecil dengan atap rumbia dan papan kayu bergoyang tertulis "Warung Mbok Surtini". Lampu minyak menggantung di depan, menebar cahaya kuning keemasan. Suara orang-orang bercakap terdengar dari dalam, diselingi tawa ringan dan dentingan piring. "Ini tempatnya," ujar Joko sambil mematikan motor. "Tenang saja, orang sini sering mampir, ramai kan?" Randy masih menatap sekeliling. Anehnya, di luar warung tidak terlihat satupun kendaraan lain. Hanya suara riuh dari dalam yang seolah tak cocok dengan suara hutan. Namun ketika ia melangkah ke pintu, aroma masakan yang menggoda membuat perutnya ikut bergejolak. Di dalam warung itu tampak seperti warung biasa. Beberapa meja kayu panjang, bangku bambu, dan dapur kecil di belakang. Di balik meja berdiri seorang perempuan tua dengan kebaya coklat dan selendang batik. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya berkerut, tapi matanya tajam berkilat. "Loh, ini anak baru ya, Jok?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya, Mbok. Ini Randy, teman lama saya. Katanya mau bantu kerja," jawab Joko sopan. Mbok Surtini mengangguk pelan. "Bagus. Tenaga aku memang butuh tambahan. Bantu-bantu saja dulu, Nak. Nanti malam setelah sepi, baru Mbok kasih makan ya." Suaranya lembut, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Randy meremang. Randy segera ikut bekerja. Ia mengambil pesanan, mencuci piring, dan mengantarkan makanan ke meja pelanggan. Tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin banyak kejanggalan muncul. Wajah para pelanggan terlihat buram, seperti tertutup kabut tipis. Ketika berjalan di dekat lampu minyak, sebagian dari mereka bahkan tidak menimbulkan bayangan di lantai bambu. Meski begitu, warung terasa hidup. Suara obrolan dan tawa bersahutan, seolah mereka benar-benar manusia biasa. Randy mencoba mengusir pikirannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya efek cahaya. Tapi rasa dingin yang menjalar di punggung tak kunjung hilang. Ketika pelanggan pertama membayar, Randy terperangah. Uang yang diterimanya tampak seperti daun kering di tangannya. Tapi saat diletakkan di laci kasir, berubah menjadi lembaran rupiah baru. Ia menatap Joko dengan wajah bingung. "Jok, ini apa maksudnya?" Joko menatap tajam. "Diam saja, gak usah banyak tanya. Di sini semua ada aturannya,"
Randy menelan ludah, memilih menuruti kata-kata itu. Malam berjalan cepat, dan sebelum sadar, jarum jam menunjukkan lewat tengah malam. Satu persatu pelanggan berdiri, meninggalkan warung sambil tersenyum aneh. Randy mengikuti mereka dengan pandangan mata, dan yang ia lihat membuat jantungnya berhenti sesaat. Begitu keluar dari pintu, tubuh mereka lenyap di antara pepohonan, seperti diserap kabut. Warung mendadak hening. Hanya tersisa suara jangkrik dan detak jantung Randy yang berpacu cepat. Mbok Surtini memadamkan satu persatu lampu minyak sambil berkata lirih, "Malam ini ramai, besok malam mungkin lebih ramai lagi." Randy tak tahu harus menjawab apa. Dalam hati ia mulai bertanya-tanya, tempat seperti apa sebenarnya yang sedang ia masuki? Dan siapa sebenarnya orang-orang yang datang makan di warung tengah hutan ini? Sudah 4 malam Randy bekerja di warung Mbok Surtini. Setiap malam, tubuhnya terasa semakin lemas. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan langkahnya berat setiap hendak berangkat. Ia sering merasa waktu di warung berjalan lebih lambat dari biasanya, seolah malam di sana tak pernah berakhir. Ketika pulang menjelang subuh, tubuhnya menggigil meski udara desa hangat. Tidur pun tak lagi menenangkan. Setiap malam, ia bermimpi sama, berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi bayangan hitam yang berbisik namanya berulang-ulang. Kadang ia melihat sosok perempuan tua berambut panjang dengan mata menyala merah, berdiri di belakang Joko yang tersenyum aneh. Saat terbangun, keringat dingin selalu membasahi seluruh tubuhnya. Pagi itu, Randy tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk tidak kembali tidur. Dengan langkah gontai, ia pulang ke rumah, berharap bisa menenangkan diri bersama orang tuanya. Ibunya sedang menumbuk cabai di dapur, sementara ayahnya duduk di teras menambal sepatu put kebun. "Loh, kamu pulang pagi begini, nak?" tanya sang ibu sambil menghapus keringat di dahi. Randy mencoba tersenyum. "Iya, Bu. Warungnya udah tutup. Aku cuma mau sarapan di rumah." Namun senyum itu cepat hilang ketika ia mulai bercerita tentang pekerjaannya. Ia menjelaskan bagaimana warung itu buka di tengah hutan dan betapa ramainya setiap malam. Tapi ketika menyebut nama Joko, wajah ayahnya mendadak menegang. Palu di tangannya terjatuh ke lantai. "Joko yang mana, Dik?" tanya ibunya pelan, suaranya terdengar gemetar. Randy mengangkat wajahnya, tak paham mengapa kedua orang tuanya terlihat begitu kaget. "Itu, Bu, Joko, teman SMP aku, yang dulu sering bantu acara kampung, suka mancing di sungai." Ibunya menatap ayahnya, lalu wajahnya berubah pucat. "Nak, kamu gak salah sebut. Joko itu sudah hilang 2 tahun lalu loh." Randy terdiam. Hilang? Maksudnya?" Ayahnya menarik nafas panjang. "Dia dulu sering berburu di hutan sebelah utara. Suatu malam tidak pulang-pulang. Warga sudah mencarinya berhari-hari, tapi yang ditemukan cuma topi sama motornya. Semua orang sudah menganggap dia meninggal." Dunia Randy seperti runtuh. Ia teringat jelas wajah Joko, tangan dinginnya saat menepuk bahu. Suaranya yang datar tapi jelas. Itu bukan halusinasi. Ia sungguh melihat dan bekerja bersamanya. Namun kata-kata ayahnya kini membuat semuanya terasa mustahil. Ayah yakin itu orang yang sama?" tanya Randy, suaranya bergetar. Ayahnya mengangguk pelan. "Nggak mungkin salah. Aku sendiri juga ikut nyari waktu itu. Kuburannya pun sudah ada. Cuma ya tanpa jasad, hanya untuk dikenang." Ucapan itu membuat darah Randy seolah berhenti mengalir. Ia merasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga tengkuk. Tanpa banyak bicara, ia pamit ke kamar, menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah itu tampak asing, pucat, mata merah, dan lehernya seolah memiliki bayangan hitam samar. Hari itu ia tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di teras, menatap arah hutan. Dalam hatinya bergolak antara rasa takut dan penasaran. Sore menjelang malam, langkah kakinya seolah dipandu sesuatu untuk kembali ke warung. Ketika tiba, Joko sudah menunggunya di depan dengan wajah tenang.
Kamu datang, aku kira kamu udah gak mau kerja lagi, katanya datar. Randy mencoba tersenyum, tapi jantungnya berdetak kencang. Jok, ujarnya pelan, aku mau tanya sesuatu. Joko hanya diam, menunduk, seolah sudah tahu pertanyaannya. Mereka masuk ke dapur, dan suara pelanggan di luar terdengar jauh, seperti bergema dari dunia lain. Randy memberanikan diri, suaranya bergetar. Kamu sebenarnya siapa? Aku tadi dengar dari orang rumah, kamu udah meninggal 2 tahun lalu. Joko terdiam lama, matanya kosong menatap meja kayu di depan mereka. Kemudian dengan suara berat ia berucap, aku memang tersesat di hutan waktu itu, Ndi. Malam makin gelap, aku kehausan, kelaparan, lalu dia datang. Mbok Surtini, dia selamatkan aku, tapi dengan syarat aku harus kerja di sini selamanya. Aku tidak bisa keluar kecuali ada manusia baru yang mau menggantikan posisiku. Randy menatapnya dengan wajah ngeri. Jadi maksudmu? Iya, potong Joko lirih. Kamu. Kata itu membuat lutut Randy lemas. Warung tiba-tiba terasa lebih dingin, dan dari dapur aroma masakan yang sedari tadi menggoda kini berubah menjadi bau amis anyir yang menusuk hidung. Dalam diam, Randy baru menyadari satu hal, ia telah melangkah terlalu jauh ke dunia yang bukan miliknya. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Randy menelan ludah saat melihat Mbok Surtini menutup pintu warung dari dalam. Ia pura-pura sibuk mencuci piring, padahal hatinya berdegup kencang. Wajah Joko tampak tegang sejak tadi, tapi lelaki itu tak mengatakan apapun selain kalimat pendek yang membuat bulu kuduk Randy berdiri. Kalau kau ingin selamat, malam ini harus berani. Randy tak tahu maksudnya, tapi kini ia sadar sesuatu sedang menunggunya. Warung itu terasa berbeda. Lampu minyak bergoyang tanpa angin. Bayangan di dinding menari sendiri. Para pelanggan yang biasanya ramai tertawa, kini duduk diam. Wajah mereka makin buram seperti kabut yang menempel di kaca. Saat piring terakhir ia letakkan di rak, suara seretan kaki terdengar dari arah dapur. Randy, suara Mbok Surtini memanggil pelan, berat, seperti berasal dari perut bumi. Kesini nak, ada yang mau ibu bicarakan. Randy ragu, tapi ketika perempuan itu menatapnya dari balik tirai dapur, matanya seperti menyala dalam redup lampu. Ia melangkah perlahan ke arah suara itu, menahan nafas agar tak bergetar. Begitu kakinya melewati ambang pintu, hawa hangat berubah menjadi dingin menggigit. Di atas tungku, air dalam panci mendidih tanpa api, dan di dinding dapur seolah bernafas mengembang dan menyusut perlahan. Kau sudah tahu semuanya ya. Suara Mbok Surtini kini berubah. Dalam sekejap, tubuhnya menegang, kulitnya mengelupas seperti arang terbakar, dan dari matanya keluar cahaya merah menyala. Lidahnya menjulur panjang, berwarna hitam seperti ular. Joko sudah bebas. Sekarang giliranku menahanmu di sini. Randy mundur, tapi kakinya seperti menempel di lantai tanah. Jantungnya berdentam di dada. Keringat dingin menetes di pelipis. Ia ingin berteriak, tapi suaranya lenyap. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, membentuk wajah-wajah aneh yang tertawa tanpa suara. Dalam ketakutan itu, terlintas dalam benaknya doa yang sering diajarkan ibunya saat kecil. Dengan terbata-bata, ia mulai membacanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lampu minyak bergetar hebat, dapur berderak, panci dan piring beterbangan. Mbok Surtini menjerit keras, suaranya bercampur seperti 100 orang yang menjerit bersamaan. Randy menutup telinga, lalu membuka mata ketika suara langkah berlari mendekat. Di, itu suara Joko. Lelaki itu muncul dari arah belakang. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar cemas. Pergi sekarang, jangan lihat ke belakang. Aku bantu sebisaku. Randy tak berpikir lagi. Ia menerobos keluar dari pintu belakang warung. Saat kakinya menginjak tanah hutan, udara malam terasa menyesakkan, penuh kabut pekat. Suara tawa dan tangisan Mbok Surtini menggema dari belakang, menyatu dengan raungan angin. Pohon-pohon bergetar, ranting-ranting melambai seperti tangan,
mencoba meraih tubuhnya. Randy berlari tanpa arah, hanya mengikuti cahaya bulan yang sesekali menembus kabut. Nafasnya terengah, dadanya panas setiap kali ia menoleh sedikit. Sosok hitam dengan mata merah terlihat di kejauhan, kadang di depan, kadang di samping. Seakan hutan itu hidup dan menutup jalannya. "Jangan lihat ke belakang!" Suara Joko kembali terdengar, semakin jauh, lalu lenyap. Randy menutup matanya sejenak, membaca doa lagi sekuat hati. Hembusan angin berubah hangat, dan dari kejauhan, ia melihat kilau cahaya kecil lampu jalan desa. Ia berlari sekuat tenaga menuju arah itu. Di belakangnya, tawa Mbok Surtini berubah menjadi jeritan panjang yang menggema hingga daun-daun berguguran. Lalu, semuanya senyap. Randy akhirnya keluar dari hutan, terjatuh di tepi jalan kampung dengan nafas tersengal. Ketika menoleh, hutan itu tampak biasa saja, gelap dan sunyi. Tak ada warung, tak ada cahaya, seolah semua hanya mimpi buruk. Akan tetapi di tangannya, ia masih menggenggam sesuatu, selembar uang lusuh bertuliskan angka 50.000, basah dan berbau amis, seperti darah yang baru mengering. Pagi itu, tubuh Randy gemetar hebat saat diketemukan warga di tepi jalan kampung. Bajunya sobek, lututnya penuh luka, dan matanya kosong seperti baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Ibunya menangis histeris begitu melihat keadaan anaknya, sementara ayahnya hanya bisa memeluk erat, berusaha menenangkan diri meski tangan sendiri bergetar hebat. Setelah beberapa jam beristirahat, Randy mulai bisa bicara. Dengan suara parau dan wajah pucat, ia menceritakan semua yang dialaminya tentang warung Mbok Surtini di tengah hutan, pelanggan tanpa bayangan, sosok Joko yang ternyata sudah lama meninggal, hingga pelariannya di malam mencekam itu. Rumah mendadak hening setelah ia selesai bercerita. Tak ada yang berani menanggapi. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh kampung Banjarsari. Siang itu juga kepala desa datang bersama beberapa warga, mencoba menenangkan keluarga Randy. Namun keheningan berubah menjadi kecemasan saat salah satu orang tua di kampung mengingat sesuatu. "Dulu memang ada perempuan tua bernama Surtini. Katanya dia buka warung di pinggir hutan sebelum kebakaran besar 2 tahun lalu. Sejak itu tak ada yang melihatnya lagi." Kepala desa akhirnya memutuskan untuk menyelidiki. Mereka mengundang Kiai Mursyid, tokoh agama yang sangat disegani di kampung itu. Lelaki sepuh berjanggut putih itu datang menjelang sore dengan membawa tasbih dan sebotol air doa. Ia menatap Randy lama, lalu berkata pelan, "Nak, malam nanti kita ke sana. Tapi ingat, jangan takut. Ketakutan hanya memberi mereka kekuatan." Menjelang maghrib, rombongan kecil berangkat menuju hutan. Mereka membawa obor, membaca ayat-ayat suci sepanjang jalan. Angin berembus kencang dari arah pepohonan, seolah memberi peringatan agar mereka tak melangkah lebih jauh. Akan tetapi Kiai Mursyid tetap berjalan mantap di depan, diikuti Randy dan para warga. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, semua tertegun. Di tengah kabut tebal, berdirilah sebuah warung kayu reot. Persis seperti cerita Randy, lampu minyak menggantung di depan pintu, berkedip-kedip, dan dari dalam terdengar suara perempuan menangis lirih. Randy menggenggam tasbih yang diberikan Kiai Mursyid. Jantungnya berdetak keras. Kiai berdiri di depan pintu dan mulai membaca ayat kursi dengan lantang. Suara tangisan berubah menjadi raungan marah, dan dari jendela melesat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. "Pergi, ini bukan tempat kalian!" teriaknya, membuat sebagian warga mundur ketakutan. Namun Kiai Mursyid tak gentar. Ia memercikan air doa ke arah bayangan itu sambil terus melantunkan ayat suci. Warung bergetar hebat, tanah di sekitarnya berguncang, dan dari dalam terdengar suara ribuan bisikan minta tolong. Randy memanggil, "Joko, kalau kau masih di sana, keluarlah. Kau sudah bebas." Sesaat kemudian, terdengar jeritan panjang. Lalu cahaya putih menyilaukan muncul dari dalam warung. Bayangan hitam itu terbelah dua, menguap bersama kabut, dan warung perlahan-lahan lenyap, seperti debu yang diterbangkan angin. Semua terdiam,
hanya suara jangkrik yang tersisa menggantikan suasana mencekam itu. Dari tumpukan daun dan debu di tempat warung tadi berdiri seorang lelaki terbaring lemah. Randy mengenali wajah itu, Joko. Tubuhnya pucat, nafasnya tersengal, tapi ia masih hidup. Kyai Mursyid membantu mengangkatnya, lalu menatap Randy sambil berkata, "Setiap perjanjian dengan dunia gelap pasti menuntut gantinya, tapi doa dan keikhlasan mampu memutus rantai itu." Sejak malam itu, hutan tempat warung berdiri dianggap angker. Pemerintah desa menutup akses ke sana, menancapkan papan bertuliskan, "Dilarang masuk, kawasan terlarang." Tak ada yang berani mendekat lagi. Randy perlahan pulih dari trauma, sementara Joko yang kini tinggal bersama keluarga Randy mulai belajar menjalani hidup baru. Mereka berdua sering menemani Kyai Mursyid dalam kegiatan sosial, membantu warga tanpa pamrih, seolah menebus dosa masa lalu. Kini setiap kali orang-orang muda di kampung tergoda pekerjaan mudah yang mencurigakan, orang tua selalu mengingatkan, "Jangan ulangi kisah Randy dan warung Mbok Surtini, sebab rezeki yang datang dari jalan gelap, cepat atau lambat, pasti menagih nyawa." Dan kisah itu pun menjadi legenda di kampung Banjarsari, tentang doa yang mampu membebaskan jiwa dari belenggu dunia gaib, serta pengingat abadi bahwa tidak ada keberkahan tanpa kejujuran dan ketulusan hati. Selesai. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.